Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada para peserta Resident Scientific Meeting KONAS 19 Perhati KL 2022. Saya, Aman, sebagai MC dan atas nama panitia mengucapkan selamat datang kepada para penguji. Yang terhormat, Dr. Hadi Sudrajat, Spesialis Tata KL Konsultan, kepada Dr. Ahmad Dian Wahyudiono, Spesialis Tata Konsultan, dan Dr. Jackie Monilson, Spesialis Tata KL Konsultan. Untuk memandu acara ini, kami mengundang moderator Dr. Hadi Sudrajat, Spesialis Tata KL Konsultan. Kepada Dr. Hadi Sudrajat, kami persilakan. Tes. Baik, terima kasih dari panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Yang kami hormati tim penguji Dr. Ahmad Dian SPTHT KL Konsultan. Yang kami hormati Dr. Jackie Monilson SPTHT KL Konsultan, seluruh peserta PPDS Resident Scientific Presentation 8 yang kami hormati. Sudah gabung semua ya ini ya. Dan seluruh peserta. Pada pagi hari ini Resident Scientific Presentation 8 akan mempresentasikan 4 peserta ya, dengan urutan. Yang pertama Dr. Servisira, kemudian Dr. Yunia Khairunisya, Dr. Inyoman Endi Anada Krishna, dan Dr. Maximiliano Agustian Mahardika. Baik, untuk menyingkat waktu, kita mulai saja. Presentasi yang pertama, kami persilahkan Dr. Servisira. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Profesor, Dokter, dan Panitia KONAS Bandung 2022. Perkenalkan, saya Selvi dari Universitas Hasanuddin Makassar. Saya akan mempresentasikan evidence-based case report saya yang berupa serial case dengan judul Gambaran Klinis, Audiologi, dan Radiologi pada kasus Bilateral Enlarged Vestibular Aqueduct Syndrome. Enlarged Vestibular Aqueduct atau EVA adalah pelebaran dari aqueductus vestibulum yang ukurannya melebihi 1 mm. Biasanya diikuti oleh pelebaran ductus endolimfaticus ataupun saccus endolimfaticus. Untuk menegakkan diagnosa berdasarkan gambaran klinis, audiologi, CT scan, atau MRI. Tata laksananya difokuskan pada penurunan pendengaran berdasarkan derajat ketulian. Alat bantu dengar ataupun cochlear implant adalah pilihan terapi. Pada pasien-pasien dengan gangguan pendengaran sipil ataupun profound disarankan menggunakan cochlear implant. EVA umumnya terjadi pada usia anak, di mana usia anak membutuhkan intervensi yang tepat karena usia anak membutuhkan komunikasi untuk perkembangan dan pendidikan. Tujuan sendiri yaitu untuk berbagi ilmu bagaimana mendiagnosa gambaran klinis, audiologi, dan radiologi pada kasus EVA dan memberikan terapi yang tepat dan intervensi yang tepat pada penurunan pendengaran. Ini merupakan serial case. Case pertama adalah anak laki-laki 12 tahun datang dengan keluhan utama penurunan pendengaran yang progresif dialami sejak 3 tahun yang lalu disertai tinnitus pada kedua telinga. Dari otoskopi ditemukan tidak ada kelainan dan membran timpaninya intak. Hasil audiologi telinga kanan, severe mixed hearing loss 86,25 desibel, telinga kiri moderate mixed hearing loss 53,75 desibel. Dari hasil CT scan ditemukan telinga kanan pelebaran aqueductus vestibular 2,5 mm, telinga kiri 2,4 mm. Kasus kedua adalah anak laki-laki 12 tahun dengan keluhan utama penurunan pendengaran yang progresif dialami sejak 7 tahun yang lalu pada kedua telinga. Hasil audiologi telinga kanan moderate severe sensory neural hearing loss 65 desibel dan kiri 63,75 desibel. Dari hasil CT scan didapatkan pelebaran aqueductus vestibular 2,8 mm pada kedua telinga.
Kasus ketiga yaitu anak perempuan 18 tahun dengan keluhan utama penurunan pendengaran yang progresif sejak 3 tahun yang lalu pada kedua telinga. Hasil audiologi telinga kanan moderate sensory neural hearing loss 57,5 desibel dan kiri 56,25 desibel. Dari hasil CT scan telinga kanan pelebaran aqueductus vestibular 1,5 mm dan kiri 1,6 mm. Pertanyaan klinisnya bagaimana mendiagnosa dan tata laksana yang tepat pada kasus enlarged vestibular aqueduct sendiri. Metodenya, keywords-nya, enlarged vestibular aqueduct yang dipublish 10 tahun terakhir dan full text yang tersedia. Dari 122 jurnal, didapatkan 4 literatur yang relevan. Critical assessment sendiri yang pertama, Cedric Preset et al. 2015, retrospective research di mana 55 kasus EVA intervensinya cochlear implant dan speech perception. Setelah pasca 12 bulan pasca cochlear implant terdapat perkembangan dari speech perception. Kedua yaitu Jiwong et al. 2021 retrospective research juga 16 pasien EVA dan 16 yang normal. Intervensi pada pasien EVA dengan cochlear implant membandingkan fungsi vestibular pada pasien-pasien dengan EVA dan normal. Walaupun fungsi otorit terganggu, terdapat perkembangan perbaikan pada kanalis semicircularis pasca implantasi. Yang ketiga yaitu Rabindra Pradanga 2021, 3 case report, 3 pasien didiagnosa EVA, intervensinya pun cochlear implant, di mana outcome-nya dari cochlear implant efektif dan visible. Yang terakhir yaitu Pedro Claros et al. Retrospective research, dari 11 pasien EVA diintervensi dengan cochlear implant, 5 pasien pada kedua telinga dan 6 pasien satu telinga. Cochlear implant menunjukkan efisien. Pada kasus kami, 3 pasien diintervensi dengan alat bantu dengar. Hasilnya 2 pasien optimal dengan alat bantu dengar dan 1 pasien tidak optimal. Diskusinya penurunan pendengaran pada kasus kami terjadi pada usia anak. Menurut Cedric Preset et al. Melaporkan 55 kasus EVA pada usia anak. Kemudian pada kasus kami menunjukkan penurunan pendengaran progresif dialami antara rentang waktu 3-7 tahun sama yang dilaporkan menurut Claros P. et al., Uji Wong et al. Ataupun Hui Liung et al. Kemudian dari CT scan temporal bone pada 3 pasien kami menunjukkan dilatasi pada vestibular aqueducts di kedua telinga lebih dari 1,5 mm. Menurut Uji Wong et al. Ditemukan pelebaran aqueductus vestibular melebihi 1 mm dari midpoint antara fossa cranial posterior dan telinga dalam vestibulum. Pada semua pasien kami menggunakan alat bantu dengar. 2 pasien berhasil dengan alat bantu dengar, 1 pasien kurang efektif. Sayangnya cochlear implant memiliki harga yang cukup mahal. Tetapi sejak awal konsultasi kami sudah menjelaskan ke pasien tentang masalah penyakitnya dan terapi yang digunakan jika alat bantu dengar tidak efektif. Kemudian cochlear implant lah jadi pilihan untuk terapi pada kasus EVA. Asesmen yang komprehensif dibutuhkan untuk mendiagnosa EVA berdasarkan gambaran klinis, audiologi, dan radiologi. Dan pentingnya untuk intervensi yang tepat pada usia anak, di mana usia anak adalah usia krusial untuk komunikasi dan perkembangan akademik. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Selvi Sira. Presentasi yang cukup menarik ya. Kita lanjut untuk sesi pertanyaan. Yang pertama dari tim penguji, kami persilakan Dr. Ahmadian untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Hadi. Selamat Dr. Selvi sudah mempresentasikan laporan kasusnya ya. Sudah berkurang beban sedikit. Pertanyaan saya ada beberapa. Ini kan munculnya setelah language terbentuk ya. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa kita pelajari di kasus ini supaya kita ke depan bisa tahu apa yang kita perlu evaluasi ketika seseorang itu ada kemungkinan ke arah EVA ini. Ya, itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, kenapa dia berpikir bahwa ini kasus imunitas ya? Biasa pada anak-anak sering seperti itu. Jadi apakah sudah ada pemeriksaan sebelumnya yang bisa kita memastikan tidak ada masalah imun pada pasien ini? Karena sering seperti itu ya. Yang terakhir, kenapa CI menjadi pilihan utama? Jadi disebutkan ada yang efisien, ada yang berhasil, tidak ada sebagainya. Tapi saya ingin penjelasan kenapa ini menjadi suatu pilihan untuk kasus EVA ini pada kasus CI pada kasus EVA ini. Terima kasih.
Ya, terima kasih banyak Dr. Ahmadian atas pertanyaan. Izin menjawab, Dok. Pada kasus Eva ini, kenapa merupakan kasus yang jarang terjadi, Dok? Ini jadi kita untuk membagi ilmu bagaimana kita untuk mendiagnosa yang tepat. Dia biasanya postlingual. Ya, karena ini pasien ini datang dengan keluhan penurunan pendengarannya tidak sudden. Dia progresif, penurunan pendengaran yang progresif pada usia anak. Kemudian dia delay onset, Dok. Jadi pasiennya datang bukan pada saat kecil, setelah sudah sekolah, jadi delay onset kasusnya. Jadi untuk mendiagnosa awalnya, diagnosanya penurunan pendengaran yang progresif. Kemudian dari kami pemeriksaan Gakutala terdapat sensorineural hearing loss, dan dari audiologinya juga mendapatkan sensorineural hearing loss, ada yang severe mixed hearing loss sama 2 moderate severe mixed hearing loss. Kemudian kasus ini yang izin menjawab yang masalah imunitas, penyebab kasus Eva sendiri belum pasti diketahui, tetapi ada hubungannya dengan mutasi gen SLC 264A, di mana ada berhubungan dengan pendrin. Pendrin ini merupakan protein transmembran yang diekspresikan biasanya pada tiroid dan telinga dalam, di mana jika kita tidak memproduksi pendrin atau berkurang produksi pendrin, maka akan terjadi gangguan endolimfatikus dan pada telinga dalam, sehingga terdapatlah pelunjakan pada cairan pada telinga dalam, sehingga dapat mengganggu tekanan osmotik dan tekanan endolimfa pada telinga dalam, hingga dapat mengakibatkan penurunan pendengaran sendiri, Dok. Izin, Dok. Kemudian ini juga memang pada usia anak. Kenapa ini ada cochlear implant golden terapinya, Dok? Pada semua literatur yang saya dapat itu cochlear implant lah golden terapinya. Tapi pada kasus saya menggunakan alat bantu dengar dulu. Pertama, kenapa ada yang efektif dan tidak efektif? Yang kasus pertama saya tidak efektif mungkin karena pasien ini mengalami severe mixed hearing loss agak tinggi dibandingkan kasus kedua dan ketiga. Kemudian alat bantu dengar yang digunakan tidak sesuai yang saya anjurkan. Pasien ini masalah ekonomi sehingga tidak menggunakan alat bantu dengar yang diarahkan dari kami, Dok. Kemudian cochlear implant. Jadi ABD ini kami usahakan, tidak semua orang Indonesia dapat melakukan cochlear implant, beda dengan luar negeri, Dok. Jadi kami mencoba dengan alat bantu dengar dulu. Kemudian sampai kapan alat bantu dengar digunakan? Sampai efektif alat bantu dengar digunakan. Jika sudah tidak efektif, maka akan kami sarankan menggunakan cochlear implant. Karena di Indonesia tidak bisa langsung masalah finansial, Dok, dengan menggunakan cochlear implant. Izin, Dok. Ingin pasien terakhir pun pasien yang kasus ketiga mau menggunakan cochlear implant, tapi karena dia efektif, kami masih menyarankan untuk menggunakan alat bantu dengar, Dok. Ya, baik, Dr. Dian sudah cukup puas. Ya, terima kasih. Ini waktunya sudah habis, tapi saya beri kesempatan untuk Dr. Ceki Munilson untuk memberikan satu pertanyaan. Silakan, Dr. Ceki. Ya, terima kasih Dr. Hadi. Ya, selamat Dr. Salvi. Sekira bagus kasus kita ini. Pertanyaannya, apakah ada hubungan antara berapa dilatasi sentimeternya itu, ukuran dilatasi itu dengan penurunan pendengarannya? Tuh. Kemudian jadi boleh dua nih. Ini kan dia berada dalam tulang yang cukup keras gitu kan. Kenapa bisa tiba-tiba dia melebar padahal di dalam tulang yang cukup keras? Dan ini apakah kongenital atau memang didapat kalian ini? Terima kasih. Ya. Izin menjawab, Dok. Ya, ini penyebab EPA sendiri belum diketahui pasti, tapi yang tadi saya sebelumnya jelaskan, apakah ini bisa ada hubungannya dengan mutasi gen yang tadi pendrin SLC 264A, di mana pendrin ini diekspresikan di telinga dalam. Jika tidak diproduksi, akan meningkatkan tekanan osmotik dan endolimfa pada telinga dalam, sehingga mengakibatkan penekanan dan pelebaran tersebut. Ini membedakannya dengan kongenital, ini kan delay onset, Dok. Kalau kongenital biasanya dia sudden deafness, suddennya pas kongenital ini dia delay, jadi penurunan pendengarannya progresif. Jadi dia tidak langsung, bedanya dengan Eva. Kemudian kalau jadi kami yang hubungannya dengan pelebaran aqueductusnya dengan penurunan derajat pendengarannya, ya bisa ada hubungannya, Dok, karena pelebaran itu mempengaruhi nanti misalnya saya pada baca literatur, jika pada saat cochlear implant, jika lebar sekali akan terjadi gase, Dok. Gase itu akan meluap dan akan stop pada saat kita memasukkan cochlear implant. Terima kasih, Dok.
Baik, terima kasih Dr. Selvi. Karena waktunya udah habis. Terima kasih atas presentasinya. Terima kasih Kita banyak, Dok. lanjutkan untuk presentasi yang kedua, peserta kedua yaitu Dr. Yunia Khairunisa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan saya Yunia Khairunisa dari Fakultas Kedokteran Unhas Makassar akan membawakan evidence based report saya dengan judul reseksi dan petrosektomi anterior tumor temporal bone dengan pendekatan gabungan subtemporal dan enaural. Ceruminous adenoma atau ceruminoma ataupun apokrin adenoma merupakan tumor jinak yang berasal dari kelenjar keringat pada sepertiga luar liang telinga atau pars cartilago. Karakteristik tumor ini pertumbuhannya lambat. Gejalanya gangguan pendengaran, otalgia, otore, dan telinga terasa penuh. Diagnosisnya dengan temuan klinis, CT scan, MRI, dan histopatologi. Tata laksana pembedahan reseksi tumor dengan pendekatan enaural, postaural, transmeatal, dan subtemporal, tergantung dari ekstensi tumor. Tujuannya untuk memberikan pengetahuan tentang tata laksana pembedahan dari tumor temporal bone. Kasus seorang wanita 56 tahun dengan benjolan pada telinga kanan yang membesar sejak 1 tahun. Ekstensi tumor petros hampir ke liang telinga, disertai gangguan pendengaran dan kadang nyeri. Pada pemeriksaan fisik, ditemukan massa yang menutupi anterior superior meatus acousticus externa, pada palpasi teraba lunak dan melekat pada kulit. Pada CT scan, anak panah merah, massa yang mengerosi, pas timpanik, pas petros, pas squamous tulang temporal, prosesus zigomatis, dan mengerosi prosesus kondylar dari mandibula. Tata laksana pembedahan, reseksi tumor temporal bone dan petrosektomi anterior dengan pendekatan gabungan subtemporal dan enaural. Temuan intraoperatif, massa yang berasal dari petros anterior ke superior kanalis acousticus externa, membran timpani intak. Hasil histopatologi menunjukkan ceruminous adenoma. 3 bulan post-operasi, liang telinga tampak adekuat dan tidak ada tampak tanda-tanda pertumbuhan tumor. Metode yang digunakan dengan metode PICO dengan kata kunci bagaimana tata laksana pembedahan dari tumor temporal bone. Kriteria inklusi dengan menggunakan kata kunci yang dipublish kurang dari 10 tahun dan tersedia full text. Dari 25 jurnal yang diambil, ditemukan 5 literatur yang relevan. Critical Assessment, Jor et al. 2015 case reportnya, seorang wanita 87 tahun dengan intervensi pendekatan transmeatal di follow up setelah 2 tahun tidak ada rekurensi. Kapti et al. 2016 case reportnya, seorang wanita 45 tahun dengan intervensi pendekatan post-aural, 7 bulan post-operasi tidak ada rekurensi. Himansu et al. 2014 case reportnya, seorang wanita 38 tahun dengan intervensi pendekatan enaural, 8 bulan post-operasi tidak ada keluhan. Wan et al. 2012, case reportnya, laki-laki 78 tahun dengan pendekatan transmeatal, 27 bulan post-operasi tidak ada rekurensi. Siti et al. 2021, case reportnya, seorang wanita 34 tahun dengan pendekatan post-aural, 1 tahun di follow up tidak ada rekurensi. Diskusi pada pasien kami, seorang wanita 59 tahun. Hal ini sesuai dengan literatur menurut Alexandra et al. Insiden ceruminous adenoma kurang dari 1% mengenai usia 50-60 tahun. Menurut Usdan, tidak ada perbedaan jenis kelamin dan etnis pada ceruminous adenoma. Pada pasien kami, keluhannya benjolan pada telinga kanan yang semakin membesar disertai gangguan pendengaran dan otalgia. Menurut George et al., gejala dari ceruminous adenoma itu gangguan pendengaran, otalgia, otore, dan jarang menyebabkan parese nervus facial. Pada otoskopi pasien kami temukan massa yang menutupi anterior superior meatus acousticus externa pada palpasi teraba lunak dan tidak melekat pada kulit. Menurut George, Kapti, dan Wan et al. Temukan massa yang lunak pada kanalis acousticus externa. Pada pasien kami ditemukan CT scan massa yang mengerosi pas timpani, pas petros, pas squamous tulang temporal, prosesus zigomatis, dan mengerosi prosesus kondylar dari mandibula. Menurut literatur, George et al. Temukan lesi kistik pada kanalis acousticus externa dan tidak ada lisis pada tulang temporal. Kapti et al. Temukan massa lunak yang mengisi kanalis acousticus externa tanpa erosi tulang. Wan et al. Temukan massa lunak pada kanalis acousticus externa tanpa ada erosi tulang. Pada pasien kami, tata laksananya dengan reseksi tumor temporal dan petrosektomi anterior dengan gabungan pendekatan subtemporal dan enaural. George dan Wan et al. Dengan pendekatan transmeatal. Kapti et al. Dan Siti et al. Dengan pendekatan post-aurikular. Dan Himansu et al. Dengan pendekatan enaural. Dari kelima referensi ini tidak menggunakan pendekatan subtemporal. Kami memilih pendekatan ini karena ceruminous adenoma ekstensi sampai ke tulang petros. Dan dengan pendekatan ini dapat mengeksplorasi sampai ke tulang petros. Kesimpulan, ceruminous adenoma merupakan tumor jinak
yang dapat mengekstensi sampai ke tulang petrus. Oleh karena itu, tata laksanaan pembedahan yang kami pilih yaitu dengan pendekatan subtemporal, sehingga daerah tulang petrus dapat dieksplorasi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Yunia, presentasi yang cukup menarik ya. Baik, untuk sesi pertanyaan kami persilakan Dr. Jackie dulu, silakan. Ada pertanyaan, monggo. Gantian dokter. Oke, terima kasih Dokter Adi. Ya, Dokter Yunia, sekiranya cukup bagus nih kasusnya. Belum pernah ketemu kasusnya. Pada kasus ini dari CT scan itu dilaporkan erosi cukup banyak nih, ya kan? Ada pada tulang timpani, pada petrosus, pada temporal, zigoma, kemudian juga kondylar dari mandibula, ya kan? Artinya kan cukup banyak erosi nih. Nah, cuman di laporan operasi kita tidak melihat nih laporan kondisi tulang ini. Diapakan tulang-tulang ini semuanya? Terus juga di kondilusian bagaimana nanti dengan TMJ dan sebagainya. Karena di laporan operasi hanya disampaikan ada massa di anterior petrosus atau kondisi yang lainnya diapakan. Tulang-tulangnya apakah dibor nggak atau juga ya silakan mungkin ada laporan operasi nggak? Terima kasih. Ya, saya izin menjawab. Dari penanganan kami namun kalau dari bedah saraf dari pendekatan subtemporal karena masa tumornya cukup besar dan saat dilakukan dibuka diekspos tulang petrusnya tampak masa tumornya mengorosi dari CT scan memang seluruh bagian tulang petrus, mandibula. Namun saat dieksplorasi masa tumor tampak mengerosi dari hanya diambil dari petrus anterior dan dibuka sampai ke yang telinga. Jadi tulang yang lainnya kami hanya dengan pendekatan petrus anterior saja dok kalau dari bedah saraf, karena dari laporan operasinya juga mereka tidak mengambil seluruh tulang karena sebagian tulangnya masih bisa ditinggalkan, dan yang paling mendestruksi tumor, masa tumor paling mendestruksi itu tulang petrus anterior, sehingga diambil hanya bagian tulang dari petrus anterior sampai ke dekat kanal apus tertentu. Baik, gimana Dokter Jackie? Udah puas? Bedah ini yang ngambil bedah saraf ya? Dia mengambil pakai apa ya? Kalau kita kan pakai bor nih di tulangnya, dia ngambil pakai apa? Membersihkan pakai apa? Ya, dari saya baca laporan operasi dari bedah saraf dok, mereka dengan pendekatan subtemporal mereka juga membor yang dengan tulang petrus anterior dok. Jadi karena ini kan tumor tulang, jadi hanya dan bagian lainnya masih bisa dipertahankan, jadi mereka melakukan pengambilan tumornya dengan bor juga dok. Baik, selanjutnya Dokter Ahmadian, silakan. Terima kasih. Jadi ini mungkin ada beberapa metode pendekatan, tapi ini memilih ke arah neural karena perluasan ke arah anterior ya. Apakah ada risiko komplikasi ya pasca pengambilan? Mengingat tadi zigoma dan sebagainya semua terkena. Dan apakah pasien ini memerlukan rekonstruksi pasca operasinya? Terus yang pertanyaan kedua, apakah ada modalitas lain tambahan pada pasien ini? Ya, dok. Ya, silakan dok. Untuk pendekatan ini dari bedah saraf dengan pendekatan subtemporal dan dengan dari THT dengan pendekatan enaural. Untuk komplikasinya kami memilih pendekatan enaural untuk menghindari adanya cedera nervus facial, cedera osikula, dan tumor yang diangkat lebih komplit. Kemudian untuk modal komplikasi post operasi saat ini pasien tidak follow up setelah 3 bulan pasca operasi tidak ada keluhan, dan modalitas lain selain ini mungkin pendekatannya yang kami pilih itu dengan pendekatan enaural. Baik.
Makasih Dr. Waktu sudah habis juga. Iya, makasih. Waktu sudah habis, tapi ada satu pertanyaan mungkin saya. Ini di metode IPM-nya, PICO-nya kan harusnya ada semacam comparison ya, kalau bagus ya. Ini kan memang kasusnya udah stage-nya udah lanjut ya. Apakah ada dari IPM yang sebelumnya mengenai tumor ini yang kasusnya stage-nya udah cukup lanjut seperti ini, dan perbandingan tindakan pendekatan operasinya, apakah ada yang paling baik dari beberapa literatur yang Anda telusuri dengan spesifikasi kasus yang sudah lanjut? Dari literatur yang saya baca, Dok, semua literatur case ini tidak sampai mendestruksi dari tulang petros. Jadi pendekatan yang mereka pilih mungkin berdasarkan saat berdasarkan CT scan masing-masing tumor. Kemudian itu kemudian kalau berdasarkan pendekatan kami memilih yang sesuai dengan letak tumor, karena tumor kami letaknya di sepertiga luar dari kanalis akusticus externa. Jadi kami memilih pendekatan yang baik, yaitu dengan pendekatan enaural. Berdasarkan literatur dari 5 referensi, ada yang memilih dengan post aurikular dan transmeatal. Namun kalau menurut dari literatur yang saya baca, pendekatan yang paling aman yaitu dengan pendekatan enaural. Baik, terima kasih Dr. Junia. Saya kira cukup. Kita lanjut untuk presentasi ketiga dari Dr. I. Nyoman Endi Ananda Krishna. Kami persilakan, Dr. Nyoman. Selamat pagi, siap kami pada Profesor, Dokter, serta partisipan pada Kongres Nasional PRATIKAL ke-19. Kenalkan, nama saya I. Nyoman Endi Ananda Krishna dari Universitas Udayana. Pada pagi hari ini, saya akan memaparkan laporan kasus saya yang berjudul tuli mendadak pada Denny-Shock Syndrome. Tuli mendadak didefinisikan sebagai kehilangan pendengaran lebih dari 30 desibel yang terjadi secara mendadak dalam waktu kurang dari 72 jam. Minimal terjadi pada 3 frekuensi yang berurutan. Gangguan pendengaran yang terjadi biasanya unilateral dan bervariasi dalam intensitas serta frekuensi. Tuli mendadak merupakan salah satu gangguan darurat di berantai TKL yang membutuhkan penanganan segera. Dengue-Shock Syndrome merupakan fase ketiga dan keempat dari perkembangan penyakit demam berdarah dengue, di mana telah terjadi shock pada pasien yang disebabkan oleh virus, virus, dan ditularkan melalui perantara nyamuk Aedes aegypti. Mekanisme invasi virus dan perubahan vaskular akibat dengue diduga dapat berhubungan dengan terjadinya gangguan pendengaran. Tujuan untuk melaporkan satu kasus tuli mendadak pada pasien dengan Dengue-Shock Syndrome. Dari laporan kasus, pasien laki-laki usia 15 tahun datang ke UGD pada tanggal 14 Mei 2022. Pasien dikonsulkan oleh TS pediatri dengan keluhan penurunan pendengaran. Sebelumnya pasien dirawat dengan diagnosa Dengue-Shock Syndrome. Pasien mengeluhkan penurunan pendengaran mendadak pada kedua telinga yang terjadi secara tiba-tiba sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Awalnya pasien mengeluhkan demam sejak 5 hari sebelum masuk rumah sakit. Demam dikatakan naik turun dengan suhu tertinggi 39 derajat Celcius. Dan itu pasien juga mengeluhkan nyeri pada kepala dan gusi udara sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Keluhan telinga mendenging, pusing berputar, muntah, batuk, pilek, dan penurunan kesadaran tidak ada. Dari pemeriksaan fisik pada tanda-tanda vital didapatkan tekanan darah 90/60, denyut nadi 98 kali per menit, laju nafas 24 kali per menit, temperatur 38,5 derajat Celcius. Pada pemeriksaan THT dalam batas normal, pada tes gebutala didapatkan reading positif pada telinga kanan dan kiri, Weber tidak dapat kontrasasi dan suara memendek di kedua telinga. Pada pemeriksaan tipanometri didapatkan tipe A pada kedua telinga. Pada pemeriksaan nadiometri didapatkan tuli sensural derajat sedang pada telinga kanan dan kiri. Dari pemeriksaan lab didapatkan leukopenia dan trombositopenia dan hematokrit meningkat. Dari anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, pasien didiagnosis dengan tuli sensural derajat sedang dengan Dengue-Shock Syndrome. Kemudian pasien dirawat bersama dengan TS pediatri dan diberikan terapi oksigen 2-4 liter per menit selama 15 menit. Metil prednisolon 31,25 mg tiap 12 jam, petoxyfilin 400 mg tiap 12 jam, Mycobalamin 500 mikrogram tiap 8 jam, dan dari TS pediatri diberikan dengan laktat, paracetamol 500 mg tiap 8 jam, dan CLAB tiap 24 jam. Dari follow up, pada tanggal 18 Mei 2022, pasien mengatakan demam membaik, tidak ada gusi udara, dan suara tergerak lebih jelas.
Kemudian dilakukan evaluasi kembali pada perusahaan tipe audiometri, dapatkan hasil tipe A pada telinga kanan dan kiri. Pada perusahaan audiometri didapatkan norma hearing pada telinga kanan dan kiri. Dari metode pencarian nilainya petaka pada kasus ini dengan melakukan pencarian di MedMan dan PubMed dengan kata kunci sudden sensorineural hearing loss atau sudden deafness atau sensorineural deafness dan dengue fever atau dengue hemorrhagic fever. Dengan kriteria inklusi sudden sensorineural hearing loss, sudden deafness, dengue shock syndrome, dengue hemorrhagic fever. Dan kriteria eksklusi adalah penurunan pendengaran yang disebabkan yang selain infeksi. Dari hasil didapatkan 5 jurnal yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi menyerupai pada laporan kasus ini. Dari diskusi, pada literatur disebutkan diagnosis tuli mendadak dapat tergantung analisis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pada kasus didapatkan penurunan pendengaran mendadak sejak 1 hari sebelum rumah sakit. Pada pemeriksaan Gerd-Putala, rina positif pada kedua telinga, Weber tidak ada alterasi, dan swabah memendek di kedua telinga. Pada pemeriksaan audiometri didapatkan tuli sensorineural derajat sedang dan penurunan pada 3 frekuensi yang berturut-turut. Dari literatur dikatakan etiologi dari tuli mendadak disebabkan akibat idiopatik, kelainan vaskular, infeksi virus, ruptur membran koklea, dan autoimun. Pada kasus ini dicurigai penyebabnya adalah kelainan vaskular dan infeksi virus. Pada literatur disebutkan belum ada terapi spesifik untuk penanganan tuli mendadak. Pada kasus ini diberikan terapi metronidazole, pentoxifilin, dan mecobalamin. Pada literatur disebutkan pengobatan segera mungkin akan membuat prognosis lebih baik dan evaluasi dilakukan dengan pemeriksaan audiometri. Pada kasus diberikan terapis sejak 1 hari setelah onset kejadian dan menunjukkan prognosis yang baik dan sembuh sempurna menurut kriteria Siegel. Dari kesimpulan, pada kasus ini laporkan satu kasus tuli mendadak pada pasien dengue shock syndrome yang pulih sempurna dengan pemberian terapi empiris, di mana dokter wajib mengetahui pada kasus penurunan pendengaran mendadak pada daerah Indonesia, terutama Indonesia merupakan daerah endemik yang infeksi virus dengue. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Nyoman atas presentasinya. Cukup menarik ya. Berikutnya sesi diskusi atau sesi pertanyaan. Kami persilakan Dr. Ahmad Dian untuk memberikan pertanyaan. Monggo Dr. Ahmad Dian dulu, penguji. Baik, saya kira berurut ke sana. Baik, terima kasih Dr. Hadi. Selamat Dr. Inyoman Endi sudah menyampaikan presentasinya. Baik, mungkin ini memang termasuk jarang ya. Jadi pertanyaan saya sebenarnya mekanisme yang mendasar itu apa? Dan kapan seorang mengalami dengue shock syndrome itu kita curiga bahwa dia berisiko untuk mengalami gangguan pendengaran sehingga kita bisa mengusulkan pemeriksaan supaya tidak terlambat. Kemudian modalitas terapi yang paling dikatakan paling baik itu yang seperti apa? Dan kapan diterapkan? Terima kasih. Baik, selamat pagi dokter. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana mekanisme terjadinya gangguan pendengaran pada pasien ini? Pada pasien ini dicurigai penurunan pendengaran akibat 2 teori. Pertama, teori mekanisme virus akibat virus dengue, dan kedua akibat kelainan dari vaskular. Nah, pada pasien ini dicurigai akibat kelainan vaskular, di mana pasien mengalami shock dan bisa menyebabkan hipertrofi jaringan sehingga mengganggu akibat arteri dari koklea, sehingga mengganggu gangguan pendengaran. Lalu pertanyaan yang kedua, terapi bagaimana yang paling tepat digunakan pada kasus ini? Sebagian besar kasus dari tuli mendadak masih idiopatik, dokter, dan pada saat ini masih digunakan untuk pemberian steroid dosis tinggi, dokter, dan juga bisa dikombinasikan dengan terapi hiperbarik. Pada kasus ini diberikan pemberian methylprednisolone, di mana pada pasien ini di follow up setelah 3 hari didapatkan perbaikan sempurna dan dievaluasi dengan audiometri membaik sempurna menurut kriteria Siegel, dokter. Lalu pertanyaan ketiga, kapan terapi yang tepat? Dan untuk pada kasus ini, pada kasus sebaiknya diberikan terapi secepat mungkin setelah onset, karena prognosis dari tuli mendadak ini jika semakin lama ditangani akan membuat prognosis semakin buruk. Pada kasus ini diberikan terapi 1 hari setelah onset dan memberikan prognosis yang baik.
Pertanyaan selanjutnya, pada fase apa bisa menyebabkan gangguan pendengaran? Pada kasus ini, pada literatur belum dapat ditemukan dokter spesifik kapan akan menyebabkan gangguan pendengaran. Namun pada beberapa literatur dikatakan infeksi virus demam berdarah bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Itu baik di demam berdarah maupun dan pada fase syok juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Namun tidak banyak literatur disebutkan karena kasus ini sangat jarang, dokter. Terima kasih, dokter. Baik, Dr. Dian, udah, makasih. Berikutnya Dr. Ceki, monggo silakan. Ya, terima kasih Dr. Adi. Dokter Nyoman ya cukup bagus kasusnya sekiranya. Pertanyaan saya mungkin maaf kalau ini kan ada di anamnesisnya kita tanyakan apakah pasien mengkonsumsi pork ya, babi ya, nggak tahu nih apakah ini pertanyaan rutin atau memang ada hubungan dengan sudden deafness. Mungkin ini suatu pengalaman juga mungkin untuk di daerah Bali. Kemudian ini kan pasien ada perdarahan, ya kan? Terus kita tahu juga artinya ketika kita memberikan kortikosteroid dosis tinggi itu ada kemungkinan terjadi perdarahan di gastronya gitu loh, di gasternya gitu. Nah sekarang kenapa kita pilih ini dengan risiko-risiko yang kita tahu bisa saja perdarahan di intraabdomen. Nah pada kasus ini ada nggak pilihannya untuk menghindari itu kita boleh melakukan injeksi transimpani? Gimana dok? Silakan dokter Iman. Baik, terima kasih dokter atas pertanyaannya. Izin menjawab. Pertanyaan pertama, mengapa anamnesis ditanyakan ada riwayat mengkonsumsi babi? Khususnya pada daerah Bali, konsumsi babi itu merupakan salah satu makanan khas yang ada di daerah Bali, dokter. Di mana pada kasus-kasus terutama masakan lawar Bali itu banyak beberapa kasus mengalami pasien didiagnosa dengan meningitis Swiss, dokter. Lalu terjadi adanya gangguan pendengaran dan pada pemeriksaan dapatkan tuli sensorineural, dokter. Jadi pada kasus di Bali itu termasuk sangat banyak kasus yang akibat makan babi dan terdiagnosa meningitis dan gangguan pendengaran. Itu kenapa pada kasus ini spesial ditanyakan apakah ada konsumsi memakan babi atau tidak, dokter. Pada pasien tidak didapatkan riwayat memakan babi. Lalu yang kedua, bagaimana pemberian kortikosteroid pada pasien ini? Pada kasus ini juga terjadi perdebatan di awalnya, dokter, dengan TSP Diatri dan THT. Namun dari literatur dikatakan pemberian kortikosteroid tidak terlalu banyak signifikan berpengaruh dengan pendarahannya itu, dokter. Dan kami sepakat memberikan steroid dengan pemantauan ketat pada pasien ini, dan pasien ini dan pada hasil prognosisnya sangat baik, dokter. Demam berdarahnya membaik dan pendengarannya juga membaik, dokter. Terima kasih, dokter. Gimana dokter Zeki? Iya, terima kasih. Saya tambah saja pertanyaan yang memang kasus ini cukup menarik dan mungkin jarang dipikirkan ya. Penderita DES yang mengalami komplikasi sudden deafness. Saya balik lagi ke IPM-nya ya, ke penelusuran literatur ya. Kalau di literatur yang sebelumnya Anda telusuri, kira-kira comparison atau perbandingan treatment apa yang paling baik dari beberapa literatur yang setelah Anda telusuri, hasil yang baik untuk pengobatan sudden deafness akibat dari DSS ini? Tadi disampaikan Dr. Ceki memang steroid ini kan memang mempunyai komplikasi yang cukup berat ya apabila ada perdarahan. Bagaimana Dr. Nyoman dari literatur yang Anda telusuri? Ya. Terima kasih atas pertanyaan, dokter. Izin menjawab. Dari literatur yang saya dapatkan, tidak banyak literatur yang membahas kasus Denis-Shock syndrome ini, dokter. Karena bukan kasus yang jarang dan saya tidak temukan khusus spesifik tentang Denis-Shock syndrome. Pada literatur yang saya dapatkan hanya pada kasus dengue fever dan itu post dengue fever dan menderita tuli mendadak. Di mana pada literatur diberikan juga steroid dan hiperbarik
Dan sebagian besar kasus yang saya dapatkan adalah mendapatkan prognosis yang buruk, dokter. Tidak ada yang mendapatkan seperti kasus ini yang pulih sempurna. Dan juga di literatur jarang karena pada kasus demam berdarah merupakan di daerah endemik yang tidak semua negara ada terkena penyakit ini, dokter. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih Dr. Nyoman. Saya kira cukup ya. Berikutnya Terima kasih, untuk dokter. ya, terima kasih. Peserta terakhir dari Dr. Maximiliano Agustian Mahardika. Kami persilakan Dr. Maximiliano. Selamat pagi, saya ucapkan kepada para profesor, dokter, serta partisipan pada Kongres Nasional Perhatikan ke-19. Perkenalkan, nama saya Maximiliano Agustian Mahardika dari Universitas Udayana. Pada pagi hari ini, saya akan memaparkan laporan kasus saya yang berjudul kolesteatoma kongenital dengan destruksi dinding kanal posterior pada pasien dewasa. Sebelumnya, izinkan saya membahas sedikit mengenai kolesteatoma kongenital, di mana kolesteatoma kongenital adalah adanya massa berisi sisa epitel squamous berkeratinisasi di belakang membran timpani yang intak pada tulang temporal. Angka kejadian kasus ini di dunia cukup jarang, yaitu hanya sebesar 1-5% dari total kasus kolesteatoma yang ada di dunia. Kasus ini umumnya jarang ditemukan saat pemeriksaan biasa dan baru dapat ditegakkan ketika saat operasi, di mana operasi sendiri merupakan terapi utama dari kasus ini. Tujuan dari laporan kasus ini adalah untuk memaparkan kasus kolesteatoma kongenital yang menyebabkan destruksi dinding kanal posterior pada seorang laki-laki dewasa usia 47 tahun yang telah menjalani operasi mastektomi dinding kanal runtuh. Pada kasus kali ini didapatkan seorang laki-laki berusia 47 tahun yang datang ke Poliklinik THT KL RSUP Prof. Dr. IGNG Murad pada tanggal 15 Februari 2022 dengan keluhan gangguan pendengaran pada telinga kanan sejak kurang lebih 1,5 tahun yang lalu, disertai rasa nyeri dan keluar cairan berwarna putih kekuningan sejak 1 tahun yang lalu. Keluhan demam, nyeri kepala, pusing berputar, dan kelumpuhan wajah disangkal. Riwayat adanya trauma, keluar cairan dari telinga, dan operasi telinga sebelumnya juga disangkal. Dari pemeriksaan fisik, didapatkan keadaan umum baik, tanda vital dalam batas normal. Dari pemeriksaan telinga, didapatkan pada lobus dan bagian belakang telinga kanan tidak ada kelainan. Padahal yang telinga kanan terlihat adanya sekret serta jaringan granulasi yang menyebabkan membran timpani sulit untuk dievaluasi. Pada telinga kiri, tidak ada kelainan. Pada hidung, tenggorokan, dan leher tidak ada kelainan. Kemudian, pasien kami lakukan pemeriksaan garpu kepala dan didapatkan hasil tuli konduktif pada telinga kanan. Kemudian, pasien kami lakukan pemeriksaan audiometri dan didapatkan hasil tuli konduktif derajat berat pada telinga kanan dengan ambang dengar 73,5 desibel. Pasien juga kami lakukan timpanometri dan didapatkan hasil pada telinga kanan tipe B. Selain itu, pasien juga kami lakukan pemeriksaan darah, ronsen dada, pemeriksaan keseimbangan, dan fungsi nervus facialis yang tidak didapatkan kelainan dari pemeriksaan tersebut. Setelah itu, pasien kami lakukan pemeriksaan CT scan kepala dengan kontras dan didapatkan kesan kolesteatoma pada telinga kanan yang menyebabkan destruksi dinding anteroposterior tulang mastoid, tegmen timpani, scutum, perusak space, dan occiput. Sehingga kami diagnosis pasien dengan suspek OMSK tipe berbahaya dengan diagnosis banding kolesteatoma kongenital. Kemudian pasien kami lakukan operasi mastektomi radikal dengan modifikasi dan didapatkan temuan korteks mastoid terdestruksi oleh kolesteatoma yang mengisi kapum mastoid, destruksi dinding kanal posterior telinga, jaringan granulasi masuk ke kanal telinga dengan membran timpani yang intak dan occiput masih baik. Sehingga diagnosis pasca operasi berubah menjadi kolesteatoma kongenital. Ini merupakan gambaran saat dilakukan operasi, dapat dilihat pada panah putih, merupakan gambaran kolesteatoma pada kapum mastoid. Dan pada panah kuning dapat dilihat adanya membran timpani yang masih intak. Selanjutnya, pada 1 hari dan 2 hari pasca operasi, pasien tidak ada keluhan yang signifikan, sehingga pada hari kedua pasien boleh dipulangkan. 1 minggu setelah operasi, pasien kontrol dan tidak ada keluhan, kemudian dilakukan perawatan luka dan pengangkatan jahitan serta tampon pada telinga. 1 bulan pasca operasi, pasien kontrol kembali dan kami lakukan pemeriksaan audiometri dan mendapatkan hasil tuli konduktif derajat sedang berat pada telinga kanan dengan ambang dengar 60 desibel. Pertanyaan klinis pada laporan kasus ini adalah apakah mastektomi radikal dengan modifikasi yang merupakan salah satu tipe dari mastektomi dinding kanal runtuh merupakan tata laksana yang tepat dalam menangani dan mencegah rekurensi kolesteatoma kongenital. Metode pencarian literatur dilakukan menggunakan PubMed, Science Direct, dan Cochrane dengan kata kunci kolesteatoma, mastektomi dinding kanal runtuh, dan rekurensi.
dan didapatkan 4 penelitian sesuai dengan laporan kasus kali ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Secara epidemiologis, kasus kolesteatoma kongenital merupakan kasus yang tergolong langka, di mana kejadiannya lebih sering ditemukan pada anak-anak usia sekolah, yaitu usia 1-13 tahun, sehingga angka kejadiannya pada orang dewasa lebih jarang lagi ditemukan. Kasus ini lebih banyak ditemukan pada pasien laki-laki dibandingkan pasien perempuan, dengan gejala yang paling sering ditemukan adalah adanya gangguan pendengaran, otalgia, tinnitus, dan rasa penuh pada telinga. Diagnosis kasus ini ditegakkan bila ditemukan massa putih di belakang membran timpani yang intak, tanpa adanya riwayat perforasi membran timpani dan operasi telinga sebelumnya. Hal ini menyebabkan diagnosis umumnya baru dapat ditegakkan saat operasi atau saat ada keluhan yang cukup berat, di mana seperti pada kasus kali ini, didapatkan adanya kolesteatoma yang mencari jalan keluar ke liang telinga melalui dinding posterior liang telinga tanpa menyebabkan kerusakan pada membran timpani. Standar emas untuk tata laksana kasus ini adalah dengan dilakukan operasi untuk mengangkat kolesteatoma, di mana pendekatannya ditentukan berdasarkan tarif kolesteatoma yang ada. Dari hasil pencarian literatur dapatkan beberapa penelitian sesuai dengan laporan kasus kali ini. Piras dan kawan-kawan dapatkan bahwa operasi dinding kanal runtuh menunjukkan angka residual dan rekurensi yang rendah dengan hasil audiologis yang baik. Wilkie dan kawan-kawan juga mendapatkan bahwa teknik tersebut memiliki angka kekambuhan yang rendah dengan sedikitnya cairan yang keluar dari telinga pasca operasi. Dari penelitian Camoli dan kawan-kawan mendapatkan tidak adanya angka residual dan perbaikan konduksi udara dan air bone gap yang signifikan pada teknik dinding kanal runtuh. Paresi mendapatkan bahwa teknik tersebut memiliki tingkat kesuksesan yang baik meskipun didapatkan angka kekambuhan pada anak-anak lebih tinggi daripada orang dewasa. Hasil-hasil tersebut sesuai dengan laporan kasus kali ini, di mana pada laporan kasus kali ini, pasien juga mengalami perbaikan pendengaran dan tidak didapatkan adanya rekurensi saat pasien kontrol pasca dilakukan operasi masterektomi dinding kanal runtuh. Kesimpulan dari laporan kasus ini adalah didapatkan bahwa kolesteatoma kongenital dengan destruksi dinding kanal posterior pada pasien dewasa merupakan kasus yang jarang ditemukan. Dari kasus ini didapatkan seorang laki-laki berusia 47 tahun dengan keluhan gangguan pendengaran, otorea, dan otalgia yang telah menjalani operasi masterektomi radikal dengan modifikasi, dan pasca operasi didapatkan diagnosis pasien merupakan kolesteatoma kongenital, dan didapatkan perbaikan pendengaran pada pasien pasca operasi. Sekian laporan-laporan kasus saya pada hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Iya, terima kasih Dr. Maximiliano. Ya, baik. Mungkin saya pertanyaan pertama nggak apa-apa ya, Dok ya. Jadi dari kasus ini kelihatannya Dok dari diagnosis awal OMSK ya, karena ada granulasi, kemudian setelah dilakukan tindakan operasi diagnosisnya berubah menjadi kolesteatoma kongenital. Kalau nggak salah seperti itu ya. Dasar apa yang mendasari saudara yakin bahwa ini suatu kolesteatoma kongenital ya? Apakah dasarnya hanya karena membran timpani yang intak saja, atau mungkin apa nggak dipikirkan juga mengenai kemungkinan dari apakah ini suatu kolesteatoma kanal eksterna ya yang sudah terjadi sebelumnya sehingga dia mendestruksi dinding posterior mastoid sehingga menyebabkan kasus seperti ini meskipun membran timpani tetap utuh. Silakan Dr. Maximiliano. Baik dokter, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Mengapa pasien ini kami yakin dengan diagnosis kolesteatoma kongenital? Karena memang pertama dari saat dilakukan operasi memang didapatkan adanya membran timpani yang intak tanpa adanya perforasi. Kemudian selain itu memang dari sesuai dengan kriteria dari Levenson, memang untuk kriteria diagnosis dari kolesteatoma kongenital adalah adanya kolesteatoma di belakang membran timpani yang intak tanpa adanya riwayat operasi sebelumnya, tanpa adanya riwayat membran timpani yang perforasi, dan tanpa adanya riwayat keluar cairan sebelumnya. Oleh karena itu makanya pasien kami diagnosis dengan kolesteatoma kongenital. Selain itu juga dikarenakan apabila memang pasiennya ini merupakan kolesteatoma pada eksternal kanal akustikus yang langsung mengarah ke
Oh, yang lainnya masih ya. Mungkin bisa diulang lagi Dokter Maximiano. Baik dokter, izin menjawab. Pada pasien kasus ini kami tegakkan dengan kolesteatoma kongenital karena pada pasien ini memang sesuai dengan kriteria Levinson yang yang ada, yaitu kolesteatoma kongenital merupakan adanya massa pada di belakang membran timpani yang intak tanpa adanya riwayat perforasi sebelumnya dan tanpa adanya riwayat operasi sebelumnya serta tanpa adanya riwayat keluar cairan telinga yang ada sebelumnya. Selain itu, kolesteatoma kongenital yang didapat biasanya akan lebih berat daripada kolesteatoma kongenital. Baik, terima kasih Dokter Maximiano. Berikutnya Dokter Ceki, monggo silakan. Terima kasih Dokter Hadi. Dokter Maksimi ya, iya. Sama tadi seperti Dokter Hadi tadi, ini pertanyaannya, apakah ini bukan suatu kolesteatoma eksterna saja yang masuk ke dalam? Kemudian kalau lihat dari CT scan, yang potong aksis sama koronal, itu kolesteatomnya kok seperti berbeda gitu dokter masih. Luasnya. Kemudian dari laporan operasi kan disampaikan bahwasanya ada destruksi pada korteks mastoid. Tapi pada CT scan kita tidak lihat destruksi di mana. Yang telinga sih ada. Terus laporan otoskopi pos operasinya mungkin belum dimasukkan ke sini. Gimana kondisi pos operasi otoskopi? Tadi kan hanya dilaporkan dari sisi pendengaran saja. Terima kasih. Baik dokter, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab untuk yang pertanyaan pertama. Memang untuk pasiennya kami tegakkan kolesteatoma kongenital karena sebelumnya memang tidak dengan tanpa adanya riwayat perforasi membran timpani. Kemudian untuk pertanyaan kedua, mengapa sampai ada perbedaan antara CT scan dengan hasilnya? Dari hasil CT scan yang didapatkan adanya destruksi, tidak tampak adanya destruksi, tetapi ternyata setelah kami lakukan operasi memang terdapat adanya destruksi ke bagian kaumastoidnya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, bagaimana kondisi membran timpani pasien pasca operasi? Didapatkan memang kondisi pasca operasi pasien pada 1 minggu serta 2 minggu awal pasca operasi tidak ada masalah pada membran timpani dan membran timpaninya tampak intak. Kemudian hanya sedikit keluar cairan dari telinga kanannya, dokter. Baik, gimana Dokter Zeki? Masih ada pertanyaan? Iya, terima kasih Dokter. Ya, cukup. Baik, terakhir Dokter Ahmad Dian, silakan. Ya, terima kasih Dokter Hadi. Ya, ini memang harus hati-hati ya membaca usia, kapan kejadian, dan CT scan. Ya, itu mungkin makanya perdebatannya di apakah ini congenital kolesteatum dari telinga tengah atau dari kanalis akusticus externus, karena memang polanya berbeda. Jadi mungkin dilihat munculnya mulainya dari mana dulu, kan begitu ya. Karena usianya sudah 47, munculnya setahun terakhir kan ya. Ya itu ya. Kolesteatum itu punya sifat kalau dia tidak terstimulasi infeksi, pertumbuhannya pelan. Ya pasti ada pintu masuk infeksi baru dia akan menjadi lebih hebat. Jadi kan kalau itu di telinga tengah dan baru muncul sekarang, itu pasti sesuatu yang agak lama waktunya, gitu ya. Ini dinding posterior diruntuhkan ya? Izin dokter, iya dokter, diruntuhkan. Kemudian dilakukan metoplasti dokter. Ini tapi tidak diobliterasi, tetap aja dibuat. Maksud saya itu rongga mastoid yang sudah dibersihkan itu diisi jaringan atau tidak? Izin dokter, untuk rongga mastoid yang dibersihkan tidak diisi jaringan dokter. Jadi hanya di radikal, kemudian
MT-nya kan tidak dilakukan perbaikan kan, masih intak kan? Tulang-tulang pendengaran juga masih bagus? Untuk tulang pendengarannya masih bagus, tetapi karena kami lakukan dengan modifikasi, jadi kami angkat untuk tulang maleusnya, kemudian baru dilakukan timpanoplasti, dokter. Oke, sebenarnya telinga tengah kavum timpaninya masih baik ya? Masih baik, tapi memang ada kolesteatomanya. Ada kolesterol, tapi tidak ada destruksi osikel. Tidak ada destruksi osikel, dokter. Tidak ada destruksi, oke, ya. Karena sebenarnya kalau kita tahu letak dari telinga tengah kolesteatum itu pasti ada satu yang paling sering kena, itu ada osikel yang satu pertama kali kena pasti ada, gitu ya. Tapi ya itu tidak apa-apa. Ya, terima kasih dari saya itu saja. Ya, terima kasih Dr. Ahmad Dian atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Dr. Maximiliano. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih, Saya dokter. rasa sudah cukup, semuanya sudah melakukan presentasinya dengan baik. Terima kasih Dr. Ahmad Dian, Dr. Jeki atas pertanyaan-pertanyaannya. Karena waktu juga sudah cukup, kami kembalikan ke panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi dokter. wabarakatuh. Terima kasih kepada para peserta, mohon bersiap. Ya, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. Siap. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih kepada para penguji dan para peserta. Demikian sesi Resident Scientific Meeting pagi ini saya tutup. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sukses selalu kepada para peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.